Jelang laga lawan Vietnam, Ragnar Oratmangoen siap debut di posisi mana saja. Legenda Timnas Indonesia akhirnya angkat bicara soal klub tak mau lepas ke Timnas. Karena kelaparan, pemain Timnas Vietnam nekat makan mie instan di bandara. Justin Hubner bongkar alasan lebih memilih Cerezo Osaka. Respon tak terduga pemilik Erigo setelah Shin Tae-yong kritik jersey latihan Timnas. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jelang laga lawan Vietnam, Ragnar Oratmangoen siap debut di posisi mana saja. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada matchday 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa pemain baru akan melakukan debut, termasuk Nathan Choeaon, Jay Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen. Haye dan Oratmangoen baru-baru ini menjadi WNI, kemungkinan mereka absen dalam pertandingan melawan Vietnam di Jakarta. Namun, mereka berdua diharapkan bisa bergabung dengan tim untuk pertandingan tandang ke Hanoi pada 26 Maret. Jay Itzes dan Nathan Choeaon kemungkinan besar akan bermain, karena mereka sudah menjadi WNI lebih awal. Ragnar Oratmangoen sangat antusias dengan peluang debutnya. Meskipun daftar panggilan Shin Tae-yong hanya mencakup satu winger kiri, yaitu Rafael Struijk, Oratmangoen siap bermain di berbagai posisi. Dia lebih suka bermain sebagai gelandang serang, tetapi bisa menyesuaikan diri sebagai winger atau striker jika diperlukan. Meski masih menanti peluang debutnya, Oratmangoen bersiap memberikan kontribusi terbaiknya. PSSI sedang berusaha keras agar Oratmangoen dan Tom Haye bisa ikut serta dalam pertandingan melawan Vietnam. Namun, belum ada kepastian apakah mereka akan bermain atau tidak. Legenda Timnas Indonesia akhirnya angkat bicara soal klub tak mau lepas ke Timnas. Widodo Cahyono-Putro, mantan legenda Timnas Indonesia dan kini pelatih Arema FC, berbicara tentang keputusan klub yang menolak melepas pemainnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Bagi Widodo, pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia adalah bagian dari persaingan yang wajar dalam kompetisi. Meskipun menjelang laga penting menghadapi Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024, Widodo tidak keberatan ketika salah satu pemainnya, Arhan Fikri, dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Arhan Fikri menjadi salah satu pemain yang dipanggil oleh pelatih Timnas, Shin Tae-yong, sebelum pertandingan melawan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, meskipun sebelumnya dicoret dari skuad. Meskipun pemanggilan Arhan Fikri mengejutkan, Widodo menyatakan kesiapannya untuk melepasnya, menyadari bahwa itu adalah bagian dari kompetisi. Saya tidak terkejut dan siap melepasnya. Kita tidak bisa menahan, itu bagian dari kompetisi, ujar Widodo Cahyono-Putro. Sikap Widodo berbeda dengan pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, yang keberatan dengan pemanggilan Tony Firmansyah, pemainnya yang juga tengah dalam performa terbaiknya dan dibutuhkan untuk pertandingan melawan Arema FC. Widodo mendukung pemanggilan Arhan Fikri ke Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong, percaya bahwa hal itu akan membantu pengembangan pemain dan pada akhirnya menguntungkan Arema FC. Kita harus mendukung pemain yang dipanggil. Ini kesempatan bagi mereka untuk berkembang, yang pada akhirnya juga menguntungkan Arema FC, jelas Widodo, mantan legenda Timnas Indonesia era 1990-an. Karena kelaparan, pemain Timnas Vietnam nekat makan mie instan di bandara. Para pemain Timnas Vietnam kena serangan dari supporter karena makan mie instan menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Skuad yang dibimbing oleh Philippe Troussier telah berangkat dari Vietnam ke Indonesia pada Selasa, 19 Maret 2024. Diperkirakan, ketika berada di bandara Vietnam, para pemain singgah di beberapa restoran di sekitar sana.
Dilansir dari akun Instagram Football Indonesia, yang mengutip dari akun YouTube Bongda, terlihat sejumlah pemain timnas Vietnam menyantap mie instan. Dampaknya, supporter timnas Vietnam bereaksi. Mereka heran mengapa pola makan pemain seperti Nguyen Tin Linh dan rekan-rekannya tidak diatur dengan baik oleh tim pelatih. Kenapa pola makan Swat Philippe Troussier tidak diawasi? Di tengah persiapan pertandingan, mereka malah makan mie instan, komentar akun Nguyen Long. Makan mie instan adalah kebiasaan yang tidak baik dan bisa berdampak buruk pada kondisi fisik. Saya tidak mengerti mengapa pelatih mengizinkan pemain untuk melakukannya, tambah akun Poangan. Mereka masih saja makan mie instan, sindir akun Vanhip 97. Justin Hubner bongkar alasan lebih memilih Cerezo Osaka. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, menjelaskan alasan di balik pilihannya bergabung dengan Cerezo Osaka sebagai klub barunya. Meskipun mendapat tawaran dari banyak klub Eropa, Justin merasa lebih cocok dengan tim asal Jepang tersebut. Justin Hubner akan bermain di Liga Jepang hingga akhir musim J1 League setelah bergabung dengan Cerezo Osaka sebagai pemain pinjaman dari klubnya, Wolverhampton Wanderers atau Wolves. Meskipun sudah terdaftar di skuad utama Wolves, Justin lebih sering bermain di tim usia muda. Namun, demi meningkatkan pengalaman bermainnya, klub memutuskan untuk meminjamkannya. Proses pemilihan klub barunya tidaklah instan bagi pemain berusia 20 tahun ini. Setelah mempertimbangkan dengan baik, Justin menyimpulkan bahwa Cerezo Osaka adalah tempat yang cocok baginya untuk mengembangkan kemampuannya. Saya telah mempelajari semua klub yang tertarik dengan saya. Akhirnya, saya merasa sangat tertarik untuk bergabung dengan Cerezo Osaka, jelasnya. Saya merasa sangat senang ketika mendapat tawaran dari Cerezo Osaka dan sekarang saya sangat senang bisa menjadi bagian dari tim ini, tambahnya. Respon tak terduga pemilik Erigo setelah Shin Tae-yong kritik jersey latihan timnas. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan kritik terhadap jersey latihan terbaru Garuda karena dianggap tidak mampu menyerap keringat dengan baik. Kritik ini langsung direspons oleh pemilik Erspo, Muhammad Sadat. Sadat mengungkapkan tanggapannya terhadap keluhan Shin Tae-yong mengenai jersey latihan timnas Indonesia yang dinilai kurang mampu menyerap keringat. Dia membagikan video di akun Instagram pribadinya sebagai respons atas kritik tersebut. Dalam video tersebut, Sadat menunjukkan bagaimana kemampuan jersey tersebut menyerap air dengan meneteskan air menggunakan sendok. Dia menyambut Shin Tae-yong dengan kata-kata penuh semangat, "Bismillah, selamat datang di dunia sepak bola Erspo, di mana emosi dan kebahagiaan bersatu." Terima kasih atas masukannya, Coach Shin Tae-yong. Insya Allah kita akan sabar menghadapi situasi ini dan terus berupaya untuk menjadi lebih baik, tambahnya. Jersey latihan timnas Indonesia baru saja diluncurkan bersamaan dengan jersey utama home dan away pada Senin, 18 Maret 2024, dan langsung digunakan oleh timnas pada sesi latihan malam hari itu. Namun, Shin Tae-yong mengeluarkan keluhan terkait daya serap keringat jersey tersebut. Setelah latihan, ia terlihat menghampiri pihak dari Erspo untuk menyampaikan keluhannya. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong memang mengeluhkan masalah tersebut kepada pihak Erspo. Namun, ia menjelaskan bahwa tidak ada uji coba sebelumnya antara Erspo dan Shin Tae-yong. Meskipun demikian, Sumarji memahami situasi yang dihadapi oleh Erspo saat ini. Dia juga memastikan bahwa masalah yang diungkapkan Shin Tae-yong hanya terkait dengan jersey latihan, sementara untuk jersey pertandingan tidak ada kendala yang serupa.